Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Ustadz Endang dan Bang Teja. Dan saat ini kami sedang berada di wilayah Sumedang, di daerah pegunungan. Dan di video kali ini kami akan berdiskusi dan sharing mengenai topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu amal ibadahmu tidak menjamin engkau masuk surga. Nah, lantas bagaimana jaminan kita agar bisa masuk ke dalam surganya Allah? Mungkin kita langsung berdiskusi bersama Bang Teja dan Pak Ustadz Endang. Terlebih dahulu mungkin Bang Teja akan memberikan penjelasan mengenai judul yang akan kita bahas di video kali ini. Mungkin bagaimana menurut Bang Teja atau perspektif Bang Teja. Silakan Bang Teja. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya berkaitan dengan judul yang kita bahas pada hari ini, yaitu materi yang berjudul segala amal perbuatanmu belum tentu membuat engkau masuk surga, itu ya? Ya. Nah, sedangkan sebaik-baiknya amal itu adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Ini belajar ilmu mengenal Allah pun belum. Itu padahal sebaik-baiknya ilmu ya. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu mengenal Allah. Sebanyak-banyaknya amal apabila tidak disertai dengan ilmu mengenal Allah, maka itu akan sia-sia. Sedikit amal apabila disertai dengan ilmu mengenal Allah, maka itu jauh lebih bermanfaat. Oke, berarti kita tahu bahwa mau sedikit mau banyak, asalkan disertai dengan ilmu mengenal Allah, itu lebih bermanfaat. Dan sebaik-baiknya amal adalah ilmu. Sampai 3 kali ya Pak Ustadz ya ditanya Rasul bahwa amal apa ya Rasul yang paling baik, dan Rasul menjawab ilmu. Sampai sahabat berpikir salah tangkap, mungkin Rasul ditanya lagi maksudnya amal apa yang paling baik, yang paling bermanfaat, yaitu Rasul menjawab ilmu. Nanya lagi, Rasul masih tetap menjawab ilmu, dan ilmu mengenal Allah yang paling bermanfaat itu. Nah, sekarang belajar ilmu mengenal Allah pun tidak, sedangkan itu ilmu yang paling bermanfaat. Nah, belajar ilmu mengenal Allah pun tidak, itu dan yang paling bermanfaat, tapi kita sudah merasa amal perbuatan kita yang kita lakukan ini itu sudah yang terbaik, sudah merasa cukup gitu. Padahal apapun amal ibadahnya, kuncinya ada di rahmat. Sedangkan rahmat itu akan turun terjolok apabila kita belajar ilmu mengenal Allah. Maka pelajaran ilmu mengenal Allah itu adalah fondasinya, fundamentalnya. Sebelum beragama ya kita harus mengenal Allah dulu. Makanya sepakat dengan istilah awaludin marifatullah, senada dengan kalimat itu. Maka dari itu, walaupun kita jungkir balik, kita menyendiri, kita beribadah, senantiasa berusaha berhubungan vertikal dengan Allah, tapi tidak disertai ilmu, itu akan sia-sia ilmu mengenal Allah. Kita puasa, kita sholat, kita zakat, apabila tidak disertai dengan ilmu mengenal Allah, itu juga sia-sia, karena tidak disertai dengan ilmu mengenal Allah. Dan kita tidak tahu jadi alamatnya kemana kita akan mengirimkan amalan tersebut. Jadi indikator diterima amalan tersebut itu kita gak tahu gitu. Kalau dikiaskan sampai ada istilah bahwa orang fikih itu menganggap orang tasawuf itu
bid'ah atau sesat atau salatnya batal, tidak sah, orang fikih lah misalkan. Dan orang tasawuf menganggap bahwa orang fikih itu salatnya itu tidak terhubung, tidak sampai, tidak diterima. Padahal pada hakikatnya awal mulanya fikih dan tasawuf itu satu paket, tidak bisa terpisahkan. Jadi kuncinya supaya kita bisa selamat yaitu dengan pertama-tama belajar mengenal Allah. Syukur-syukur berizki sampai ke makomah rifat, sampai kenal, sampai beserta, itu sudah bagiannya masing-masing. Mungkin segitu sih Bang Denny buat itunya. Baik, mungkin sedikit menambahkan Bang Teja, saya pernah mendengar riwayat dari seorang wali yang didatangi oleh malaikat, bahwa seorang wali tersebut dicatat di Lauhul Mahfuz bahwa wali tersebut adalah seorang ahli neraka. Nah, mungkin pernah mendengar ya ceritanya. Dan pada saat itu seorang wali tersebut mengatakan bahwa nggak apa-apa gitu, saya mau masuk neraka atau saya ahli neraka asalkan saya ditemani oleh yang punya neraka gitu. Dan yang terpenting bukan neraka atau surga yang saya harapkan, tetapi rahmat dan ridhonya gitu. Nah, jadi pas si malaikat tersebut datang menyampaikan, melihat lagi kepada catatan di Lauhul Mahfuz, dan pada saat itu si catatannya itu berubah, yang asalnya ahli neraka, loh kok jadi ahli surga katanya. Jadi bila disimpulkan gitu, mau di neraka atau maupun di surga itu bukan keinginan dari kita gitu, kita tidak bisa menentukan gitu, saya di neraka atau di surga, tetapi kembali lagi kepada rahmat dan ridhonya. Yang mana rahmat dan ridhonya itu kuncinya ada di ilmu pengenalan Allah. Ya. Gitu. Supaya terjolok rahmat dan ridhonya, kita harus mengenal dulu. Karena kalau sudah kenal, timbullah kita cinta. Dan cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Itu sudah pasti. Kita mencintai Allah, Allah akan lebih mencintai kita. Gitu. Beda dengan kita mencintai manusia, itu peluang bertepuk sebelah tangannya 50-50 gitu kan. Tapi kalau berusaha mencintai Allah, itu sudah pasti akan berbalas, tidak akan bertepuk sebelah tangan. Begitu Bang Den. Ya, jadi untuk seseorang yang mempunyai tujuan gitu untuk menuju kepada Tuhan, dia sudah tidak lagi berpatokan terhadap ingin masuk surga atau takut dengan neraka. Ya, karena cintanya melebihi daripada mencintai dirinya. Cintanya kepada Allah itu melebihi daripada mencintai dirinya yang akan selamat. Ya. Jadi mau selamat mau gak selamat pun bodoh amat. Yang penting kita bersama dengan pemiliknya, pemilik surga dan nerakanya. Ya. Makanya dalam ibadah ilmu tasawuf ini, kita beribadah karena ingin surga itu gak boleh. Ibadah karena takut neraka itu juga gak boleh. Ya. Kita harus not belonging, kita harus murni berharap ingin menjolok rahmat dan ridhonya, berharap murni kan ingin rahmat dan ridhonya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi itu gitu. Relate dengan syair lagu yang dinyanyikan oleh lagu Dewa ya kalau nggak salah. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kau masih ingin menyembah kepadanya atau bersujud kepadanya ya? Betul. Nah kalau misalkan kita masih terhijab dengan surga dan neraka untuk beribadah tersebut, sesungguhnya itu belum nol. Itu masih, kita belum menuhankan Tuhan Allah, tapi kita masih menuhankan diri kita sebenarnya gitu kan. Betul. Jadi kita tidak berhak untuk mengatur Tuhan itu, masukin saya ke surga dong, atau jangan masukin saya ke neraka. Jadi kita nggak bisa ngatur ya Pak. Betul. Itulah adaptasi dalam ilmu tasawuf itu, kita seperti itu kan gitu. Ya. Secara hakul yakin malahan. Ya.
Baik, mungkin Ustadz Endang bisa menambahkan mengenai judul yang sedang kita bahas video kali ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menambahkan sedikit tentang tema yang akan dibahas kali ini, yaitu segala amal ibadah yang kita kerjakan tidak menjamin masuk surga. Betul. Atau tidak menjamin selamat ya. Ya. Tadi udah diurai sama Bang Teja, yaitu apa tadi riwayat hadis ya, tentang bertanya tentang apa sebaik-baiknya amal, yaitu ilmu mengenal Allah. Itu yang saya pelajari di pesantren dulu, senada dengan nadom kitab Jubad ya Bang Denny. Di situ ada keterangan juga yang disairkan, Pakuluman min ghairi ilmin ya amaluhu mardudatun latuk balu. Yang artinya pakuluman, setiap amal ibadah, baik sholatnya, ngaji, puasa, ibadah haji, min ghairi ilmin, tanpa ilmu. Maksud ilmu di situ senada dengan riwayat tadi, ilmu marifatullah, ilmu mengenal Allah ya. Min ghairi ilmin ya amalu, terus kesitunya amaluhu mardudatun latuk balu, maka amal tersebut mardudatun latuk balu, artinya ditolak, tidak diterima gitu. Jadi kalau kita ibadah apapun tanpa mengenal Allah, tanpa ilmu mengenal Allah, maka ibadah kita tidak akan diterima. Terus ada lagi keterangan, saya lupa lagi bahasa Arabnya ya, yang artinya aja, setiap amal ibadah, baik sholat ataupun apapun yang kita kerjakan, tanpa bersolawat kepada Nabi ya, itu sama, tidak akan diterima. Saya pahami dalam salawat, artinya salawat itu terhubung ya, terhubung sama menyambungkan amal ibadah kita ke hadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ilmu tasawuf kan dipelajari tuh yang namanya ilmu mengenal Tuhan itu dengan ilmu rohani ya. Ilmu rohani itu yang pastinya gurunya juga guru rohani ya. Jadi saya paham dengan keterangan tersebut, amal ibadah yang kita jalankan, yang kita kerjakan yaitu harus berselawat dulu kepada Nabi ya. Kalau zaman sekarang kan Nabi udah gak ada ya secara zahir, berarti kita itu harus mencari sambungan tersebut melalui pewarisnya Nabi itu, isi dadanya ya. Ya, yang ada hadisnya tuh, al ulama warasatul anbiya, cari ulama pewaris Nabi. Yang diwariskan apa? Di situ isi dadanya Nabi Muhammad SAW kepada ulama tersebut. Sepeninggalan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu tidak mewariskan harta atau apa ya, tapi mewariskan ilmu rohani tersebut kepada siapa? Yaitu ke Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu tidak mentok ke Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar berlindung wafat ya, diwariskan lagi ilmu tersebut ke estafet selanjutnya, yaitu ke Salman Al-Farisi ya. Terus sampai sekarang ulama pewaris Nabi itu masih ada ya Bang Denny.
Ada di setiap zaman. ada di setiap zaman sesuai dengan At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang ulama tersebut itu isi dadanya sama dengan Nabi Muhammad, yaitu Rasul, yaitu utusan Allah. Yang Rasul itu bukan manusia ya, tapi isi dadanya berupa nur. Nah, yang di Al-Maidah 35 disebutnya wasilah. Wasilah itu jalan atau tali penghubung supaya amal ibadah kita itu tersambung gitu. Ya. Tersambung. Jadi kayak itu ya, saya pernah dengar Pak Ustadz Apa? yang dalam hadis itu bahwa ilmu dunia aku serahkan kepada Ali dan ilmu akhirat aku serahkan kepada Abu Bakar. Ya itu, Yang ruhaninya itu berarti diwariskan ke Sayyidina Abu Bakar. Emang ilmu pengetahuan Nabi Muhammad itu diwariskan kepada Sayyidina Ali. Makanya dalam hadis ada keterangan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Kata Nabi, saya kotanya ilmu atau gudangnya ilmu gitu. Kalau Sayyidina Ali pintunya ilmu. Jadi gudang ilmu diserahkan ke Sayyidina Ali, ilmu pengetahuan, ilmu syariat ya. Jadi kembali lagi kepada tadi sholawat yang Pak Ustadz sampaikan. Ya. Jadi arti sholawat di sini bukan sebuah ucapan atau hanya mengucapkan saja mungkin ya. Bukan, tapi sebuah pekerjaan ya. Sebuah pekerjaan. Cara menyambungkan rohani kita atau ibadah kita secara rohani kepada Sang Maha Rohani gitu. Ya. Kalau salawatan ya kebanyakan orang bisa ya, anak SD juga bisa, anak-anak kecil salawatan hanya mengucapkan saja gitu bisa. Tapi yang hakikat salawat itu artinya terhubung, menyambungkan. Karena di surat At-Taubah juga ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya. Allah juga bersalawat kepada Nabi, artinya menyambungkan kepada Nabi. Yaitu tadi yang disebutkan wasilah itu tali penghubung, yang satunya ada di Allah, yang satunya lagi ada di Nabi Muhammad ya waktu dulu. Itu tali sambungan agar ibadah kita itu terhubung melalui tali itu yang disebutkan itu ya. Nur. Di Nur A35, nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasa, itu Bang ini. Terus kalau kita udah kan di Al-Maidah 35 itu wabtagu ilaihi wasilah. Kita itu wajib mencari wasilah, tali sambungan itu wajib ya. Nah, setelah kita menemukan tali wasilah, berarti otomatis kita ada garansi ibadah kita bisa terhubung gitu ya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Artinya berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, ya tali wasilah. Jangan bercerai-berai kalau udah menemukan wasilah tersebut gitu. Ya. Jadi harus rukun gitu. Jadi ada yang lebih penting ya dari kita beramal baik atau kita beribadah gitu. Ada yang lebih penting dari itu sebetulnya. Iya, ada. Jadi sebelum kita beramal baik atau beribadah, maka cari dulu gitu cara mengenal Allah gitu. Jadi ibarat kalau kita ingin mengirimkan surat, jika kita tidak tahu alamatnya, mungkin tidak akan sampai. Sampai. Kalau misalkan ada balasan pun, itu balasan dari siapa? Gitu. Jadi harus tahu dulu tujuannya. Iya, harus dulu. Ya mungkin Bang Teja bisa menambahkan lagi, silakan. Udah, Ustaz. Ustaz udah? Udah dulu. Baik, Bang Denny, berkaitan dengan yang Pak Ustadz jelaskan barusan, sedikit saya menambahkan bahwa kalau dikiaskan ya,
eh, ilmu mengenal Allah itu seolah-olah kita itu mencari setrumnya. Sedangkan amal perbuatan itu adalah instalasi listriknya. Kita sudah capek-capek bikin instalasi, tapi strumnya gak ada. Dengan ilmu mengenal Allah lah kita menemukan daya listriknya. Makanya penting sekali syariat hakikat itu. Amal syariatnya ya kita memasang instalasi listrik seperti puasa, sholat, ibadah, dan seterusnya, haji, dan seterusnya. Nah, isinya, setrumnya itu harus ada. Karena untuk terhubung amal kita di dunia ini harus melalui hakikat. Tidak murni jasmani terus. Kalau kita hanya terus di jasmani saja, nanti buahnya hanya sebatas jasmani lagi. Buah dari amal relatif itu, agama akal itu yang status relatif itu, nanti buahnya jadi agama relatif. Gitu. Kita hanya bagus kepribadian saja. Seperti kursus kepribadian saja. Tapi tidak ada sambungan kepada Allahnya, nggak ada gitu. Makanya nggak diterima gitu kan. Makanya yang namanya pengenalan Allah itu adalah hal yang paling dasar gitu. Terus berkaitan dengan sholawat ya, sedikit saya menambahkan bahwa pandangan saya bahwa sholawat itu pekerjaan. Teknisnya kita itu pada saat bersalawat itu bukan hanya sebatas mengucap, tapi perbuatan. Kita menyamakan frekuensi isi dada kita dengan isi dada Rasul. Dan itu ada tata caranya, ada metodologinya yang diajarkan di dalam ilmu tarekat, ilmu tasawuf gitu. Memang dulu ini ilmu tarekat itu tidak boleh dipublikan ya. Kita harus, kalau dibilang harus ilmu bisik-bisik gitu. Ini ilmu dalam katanya. Kita juga di sini tidak membahas secara isinya, ada aurat juga yang kita jaga. Ada batasannya ya. Ya, tapi kita tidak akan menutup ilmu. Kalau saudara-saudara teman-teman mau tahu, kita nggak akan menutupi, kita akan membuka gitu. Ingin berbaiat, ingin berusaha mengenal Tuhan dengan jalan tarekat yang terutama yang kami jalani, kita akan terbuka gitu kan. Silahkan gitu kan. Cuman ini sebagai pembelajaran saja atau penambahan ilmu pengetahuan buat teman-teman yang sedang mencari jalan ilmu untuk mengenal Allah, yaitu dengan metodologi yang waris dan sistem yang mutlak yang dinamakan tarekat gitu. Setelah syariat kan ada hakikat tuh, tapi sebelum diantara itu ada tarekat. Jadi syariatnya hakikat itu adalah tarekat. Mungkin gitu aja Bang Denny. Baik, mungkin ada lagi yang ditambahkan Pak Ustadz? Ya, mungkin melanjutkan yang tadi ya. Jadi tema kali ini apa tadi? Ya, seluruh ibadah kita tidak akan dijamin masuk surga. Kalau misalkan saudara-saudara ingin ibadahnya masuk surga atau selamat gitu, soalnya surga dalam pandangan syariat dan hakikat itu beda ya. Dalam pandangan syariat ya gambarannya secara fisik gitu surganya Menyeramkan ya. menyeramkan. Kalau di ilmu hakikat pandangan surga itu beda lagi, yaitu kondisi rohani kita sudah berkekalan dengan Sang Maha Rohani, itu namanya masuk surga. Dan kita ketika berkekalan dengan Sang Maha Rohani gitu, dan surga itu bisa dimasuki sekarang juga ya, dan harus itu dan harus sekarang dan harus dibuktikan. Karena semua ilmu tanpa amal itu tadi udah disebutkan sairnya tidak akan diterima. Kalau dalam hadis nabinya, dalam Islam itu al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah itu berdasarkan ilmunya, logikanya, dan di situ harus amalia, harus dibuktikan. Cara membuktikannya ya kita harus mencari ilmunya dulu, ilmu mengenal Allah. Setelah menemukan ilmu mengenal Allah, di situ kita ketemulah dengan wasilah yang tadi disebutkan.
Setelah kita menemukan wasilah, ya di situ kita beradaptasi menjalankan ilmu tersebut, yaitu yang saya alami tentang ilmu mengenal Allah berikut prakteknya gitu, yaitu di tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Dan disitulah diajarkan kita beragama secara sistemik gitu, metodologinya jelas ada gitu. Cara bersahadat, praktek bersahadat, praktek sholat, praktek zakat, praktek puasa, praktek haji, di situ lengkap full praktek di situ. Makanya saya bersyukur alhamdulillah diketemukan dengan wasilah yang disebutkan di Al-Maidah 35, yang tentunya wasilah itu ada pembawanya, yaitu seorang guru rohani atau disebut walia mursida atau disebut ulil amri minkum. Mungkin dari saya segitu dulu. Baik. Jadi Terima. Baitullah itu di sini ternyata. Ya, Baitullah itu di dalam hati. Hakikatnya tuh di sini. Hakikatnya di dalam hati. Jadi Betul. haji itu sebenarnya Ya, kita juga. wukuf kan Wukuf. intinya haji itu kan wukuf Bang Teja ya. Maksud wukuf itu wukuf dalam qalbu itu. Baitul mukminin Baitullah itu ya. Baitullah itu yaitu hati orang mukmin gitu. Ada yang dapat menampung catku ya. Ya, itu. Makanya kiblatnya bagi pelaku tasawuf atau pelaku tarekat ada yang dinamakan kiblat rohani. Ya. Jadi ditemukanlah di situ kiblat ada 2. Kan saya dulu waktu di syariat taunya kiblat itu jasmaniyah saja, yaitu di Baitullah Ka'bah ya. Setelah masuk ke tingkatan yang di atas syariat, yaitu tarekat atau ilmu tasawuf, saya menemukan kiblat rohani. Kiblat rohani itu yaitu di dalam qalbu, yang artinya salat kita itu bisa terhubung gitu. Jasmaniah kita menghadap Ka'bah Baitullah dan rohani kita menghadap kiblat rohani. Nah, dan kiblat rohani itu ada di ilmu tasawuf ini, di tarekat ini gitu. Jadi pada hakikatnya haji itu bisa dicapai oleh semua orang ya. Bisa. Jadi bukan hanya secara syariat. Kalau secara syariatnya harus pergi ke Mekah gitu kan. Yang punya duit aja gitu ya yang bisa haji. Tapi pada hakikatnya semua orang pun bisa gitu, mampu gitu ya. Mampu di jalannya. Jadi semua orang itu berbondong-bondong untuk bisa berangkat haji ke Mekah ya. Padahal hakikatnya haji itu bisa dikerjakan di tempat masing-masing gitu. Dan itu wajib ditemukan, itu wajib hakikat. Karena kalau kita ketemu sama haji hakikat, otomatis haji syariatnya juga kita udah udah otomatis ngikut gitu. Ya. Karena dimensinya lebih tinggi gitu haji hakikat itu. Ya. Haji syariat di bawahnya haji hakikat. Kalau kita udah melaksanakan haji hakikat, haji syariatnya udah ngikut. Karena dimensi yang lebih tinggi akan dominan terhadap dimensi yang di bawahnya gitu. Otomatis ya, gitu. itu hukum ya. Itu hukum. Baik, mungkin ada lagi dari Bang Teja? Udah cukup. Cukup ya, mungkin sekian dari kami yang dapat disampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.